Kak. Ya. Ayo. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa jid wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika asrafi ubadik asadil arabi wal azam wa imani tayyibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hikmati wal hikama bil qasim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad jilu وكرما وتعظيما ورفة ومهابة وبالله ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وسيا الكرمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما نعوذ به سواك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن يدين فرسول الله ذاك بالإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن أرسلت النبي من جنتنا تمت إلى الكبائر في الكفران كالأمني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Wa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil rahmati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin khaliqu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalallah wa bi kulli rasulin arsalallah wa bil malaikatillahi wa bil qadri khairi wa syarri wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma ja'a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ala ikanaya wa alaihi namudu wa alaihi nubasu insyaallah ta'ala الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah Tsani wal Isruna fi fadilati tasbih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah illa ghufira dhunubuhu wa kana misla jabadil bahri rawahu Umar wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin yatamarra wa in kanat misla jabadil bahri rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah wa qala sallallahu alaihi wasallam subhanallah iskul mizan alhamdulillah birrul mizan Allahu akbar samawati wal ardh la ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun hatta takhluqa ila rabbiha azza wa jalla masakir an Abi Hurairah. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hadal qalbi wa shaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sayyidul muzannib rahimahullah ta'ala wa adama nabihi qala qulumi wa bikum bidarin amin. Jamaah majlis taklim musyawarah jamiatul rahmat insyaallah dengan kehadiran kita menyebabkan kita sehat walafiat, menyebabkan kita panjang umur, dan menyebabkan kita kuat iman Islam, dan menyebabkan redha Allah SWT serta mengikuti kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah SWT dianugerahi, di antaranya nikmat sehat. Kalau nggak sehat kita nggak ada. Nikmat panjang umur. Kalau nggak panjang umur kita udah tinggi, sudah mati. Dan nikmat yang bawa kita beruntung dunia akhirat masih memiliki nikmat iman dan karena dengan bermodalkan kedua nikmat ini, insya Allah kita selamat di dunia dan akhirat. Insya Allah nanti kita akan dimasukkan ke Jannatul Na'im ya Rabbal alamin. Selawat kaliring salam kita akan pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para umatnya masih dapat mengistiqomahkan kadar kemampuan yang ada, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat beliau sehingga nanti digiring kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkah kumpul kita, orang tua kita, keluarga kita, jamaah kita yang pada dalam Allah mendapat maghfirah di sisi Allah Ta'ala. Yang masih hidup mudah-mudahan ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Mau nggak mau kita mati kan? Pasti kita mati semua. Nah, matinya kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Kita teruskan pelajaran kita sampai bab yang ke-22. Al-babu tsani wal isrun. Bab yang ke-22. Fi fadilatit tasbih, tentang atau menerangkan tentang fadilah keutamaan membaca tasbih. Ini di sini rangkaian ibadah nih, ya. Rangkaian ibadah. Kemarin saya sudah bilang, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW ayyul a'mal atyab ya Rasulullah. Ada nggak amal yang paling bagus? Seperti gitu ya. Qala, kata Nabi, ada. Antamuta walisanuka radbun min zikrillah. Bahwasanya engkau mati dalam keadaan bibirmu basah lantaran banyak menyebut akan asma-asma Allah. Ya, bukan bibir saya, bukan. Seringnya kita berucap kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah nanti bibir kita manis dilihatnya. Dan dengan mudah roh berkeluar dari badan kita. Ya. Kharaja ruhul mu'mini min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin, kata Nabi. Keluarnya roh seorang mukmin yang benar-benar beriman nih ya, min jasadihi, daripada jasadnya, kama yakhruju sya'ru, sebagaimana keluarnya helai rambut ya, daripada tumbukan tepung. Tepung setumbuk dicabut, kira-kira tepungnya hancur nggak? Enggak. Begitu dengan indahnya nanti roh kita keluar dengan indah ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Plak mati, alhamdulillah. Jangan ada orang dibaca ayat Yasin udah sakaratul maut, dibaca ayat Yasin sampai 3 kali balik, yang baca sampai sariawan, yang baca sampai sariawan yang mati. Ada kayak gitu? Ada. Kemudian kita variasi Al-Quran dan Al-Akhir Innaka mursalin ala siratal mustaqim. La ilaha illallah. Udah indah dah. Man akhira kalami la ilaha illallah. Barang siapa akhir kalamnya dalam perbuatan, barang siapa akhir ucapannya bisa menyebut la ilaha illallah, maka kata Nabi, dakhalal jannah, masuk dia ke dalam surga. Makanya perlu dibimbing
Orang yang lagi sakaratul maut yang ditonton. Ya paling mau mati itu. Jangan. Ya dikit lagi mati, ya dikit jangan. Bimbing di telinganya. La ilaha illallah. Begitu. Mentanbih namanya. Memberikan ingatan kepada si calon mati. Jangan didiemin aja, jangan ditonton ramai-ramai ditangisin aja. Gak dibacain apa-apaan. Susah. Maka dibimbing di telinganya la ilaha illallah. Ada yang bilang, Ustaz, orang yang muda kagak dengar begitu. Kalau udah bicara itu mah udah bicara bukan urusan kita, urusan Allah. Ya, bisa saja pendengaran saat itu dia diberikan sangat dahsyat pendengarannya. Ada yang kagak budak kagak apa-apa dan muda. Contohnya mana? Ada yang orang muda sekarang? Banyak yang menang azan kagak datang. Itu orang muda. Orang muda. Iya, isinya Allah sendiri tahu. Iya. Ada pengajian kagak datang. Lumpuh. Itu, ya. Jadi basah bibir kita lantaran banyak menyebut zikrullah yang sangat kita dalam nanti betul. Amin. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alal abdi, tiada di atas bumi ini rajulun, seorang laki-laki yang berkata ia la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billahil azim. Dia bisa mengucap itu macam-macam tasbih yang kita hafal aja dah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu aja ya. Kalau sini kan beda nih, ya. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kita hafal apaan? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selalu diucap. Seorang laki-laki demikian, ya. Dia megang tasbih, nggak megang tasbih, selalu berkata, mau tidur dibaca, mau ngapain dibaca. Baca itu apa keuntungan yang diberikan oleh Allah SWT? Kata Nabi, illa ghufirat dzunubuhu, melainkan atau kecuali dia orang putih semua dosa-dosanya. Tuh, cuma mengucap keluar dosa itu diampunin. Cuma mengucap, ini namanya ringan diucap, memberatkan timbangan. Ringan diucap, memberatkan timbangan. Nanti waktu di mizan kita, nanti dengan ucapan tasbih kan ringan kita baca, ya. Masa dengan alhamdulillah wala ilaha illallah ringan. Tiap hari 100 kan ringan. Enggak ada 100 jam, paling juga 15 menit 100. Kita bacakan ringan. Yang enggak bermodal. Cuma kalbu kita menyatu dengan ucapan itu nanti bisa menambah kebaikan kita di dalam tatkala kita di mizan, di timbangan. Timbangannya kiri kanan nih. Nanti berapa timbangan kita diberatkan oleh kalimat itu. Akhirnya mentala seluruh perbuatan bukti yang telah kita lakukan. Tuh. Ya. Jadi ada seorang laki-laki, dia selalu berucap subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sini nggak disebut berapa kalinya, tapi paling sedikit ya mi'at marrah, 100 kali sehari. Apa keuntungannya? Illa ghufirat dzunubuhu, melainkan Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Diampunkan dosa-dosa walau kanat, meskipun dosa-dosanya itu mislah zabadil bahar, seperti busa di lautan. Busa di lautan banyak kan? Kalau tidak ada tambangnya. Wah, busa kan banyak kan? Sebanyak itu dosa kita, maka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan apabila kita membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Luar biasa. Kalimat ringan memberatkan timbangan. Itu diantaranya. Ya. Kemarin udah banyak nih. Mencatat enggak? Minggu dibuka dakwah, malu namanya, mana dia baca ada setiap hari dah. Ya. Baca ada setiap hari.
Subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan dan Allah. Allah Akbar. Allah Imam Besar. La haula wala quwwata. Yang dilakukan 10 kali ditambah dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi gini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, 10 kali kan? Nanti yang mau pas 10 kali itu juga berarti la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Boleh. Ya. Yang kemarin kamu udah tahu ilmunya nih, ya. Jadi keuntungannya ialah ila ghufira dzunubuhum, akan Allah ampunkan baginya akan dosa-dosanya walau kana min azabari bahar, meskipun dosanya itu sebanyak busa yang dilautan. Menunjukkan betapa Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun bagi Maha kasih sayang hambanya. Ya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang membaca subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih cuma begitu doang, fi yaumin, pada tiap hari, mi'ata marrah 100 kali, khuttat khotoyahu, maka diturunkan ya atau dihapuskan kesalahannya. Kesalahan di sini adalah ismus shaghair namanya. Apa namanya? Ismus shaghair adalah dosa-dosa kecil yang tidak boleh puasa daripada tahu taubat. Kalau yang mempunyai taubat dosa enggak. Kalau taubat prosesnya taubat dulu ya. Jadi dosa-dosa kecil itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang yang membaca subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih fi yaumin, pada suatu hari atau tiap-tiap hari, mi'ata marrah 100 kali, khuttat khotoya, maka diturunkan atau dihapuskan kesalahannya. Dua aja ya. Gampang ya. Sebanyak apakah diampunkannya? Wa in kana bil zabadil bahar, sama meskipun kesalahannya itu ya sama dengan busa yang di lautan. Jadi yang jelas segala sesuatu dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu, kecuali dosa syirkun billah, syirik kepada Allah. Terus apalagi? Dua. Aqul walidain, durhaka kepada kedua orang, itu gak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirkun billah, syirik kepada Allah, billah, ya. Terus aqul walidain, durhaka, celaka kepada kedua orang tua, tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu. Makanya yang masih punya orang tua, yuk sama-sama pelihara orang tua kita, ya. Pelihara, ya. Jangan sampai kita mendapat kuat pada mereka. Alhamdulillah. Kullu dzunub yu'akhirullah ma syaa minha. Setiap dosa yu'akhirullah, akan ditakhirkan bayarnya besok. Maksudnya gini, dosa akan bayar nanti lo di akhirat, gitu. Dosa nggak puasa, entar lo di akhirat, gitu. Ya. Dosa zina, entar lo di akhirat. Jadi nanti dapatnya terkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa uquqal walidain, kecuali dosa walat kepada kedua orang tua. Kalau walat pada kedua orang tua, maka dibayar kontan di dunia, belum lagi di akhirat. Makanya kita muhasabah yang terus kasih ini. Kenapa ya kan? Kok pasang juga susah gini. Ini mohon dulu ya Allah, mohon tentang orang tua segala macam gini. Ingat sekarang. Nah, selagi masa akhir di kandung badan, ya, maka
Bagi orang yang tua yang nggak punya, yang udah nggak ada, cari makamnya, sedekahkan dengan bentuk jariah. Doa minta sama Allah insya Allah. Insya Allah. Jangan nggak diingatkan orang tua. Jadi sekali lagi saya katakan, setiap dosa ditakhirkan balasannya kecuali kepada kedua orang, dibayar langsung di dunia sebelum hari mati. Di dunia udah sengsara, berangsa, maka di akhirat pasti masuk neraka. Oh ya. Alhamdulillah semua alhamdulillah mudah-mudahan kita tidak demikian semua. Makanya lagi masih hidup sebelum roh kita di rombongan, belum di sini nih, belum di rombongan roh kita. Segala apapun dosa-dosa kita diberikan ampunan ya Allah Taala. Terkecuali udah di sini nih roh kita nih. Di sini. Nah. Udah nggak ada ampunan kan? Ya. Selagi kita masih sadar, kita masih menyatu antara roh dengan badan, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah nisful mizan. Membaca subhanallah ya, seperti ya timbangan. Separuh timbangan. Mengatakan subhanallah membuat kebajikan separuh timbangan. Walhamdulillah, dan membaca alhamdulillah pahalanya ya, mil'ul mizan, memenuhi timbangan amal. Subhanallah setengah timbangan, walhamdulillah memenuhi timbangan full sudah. Ya. Jadi subhanallah walhamdulillah. Bilang subhanallah separuh timbangan, alhamdulillah memenuhi timbangan. Mil'ul mizan, memenuhi timbangan. Wallahu akbar, dan membaca kalimat Allahu akbar pahalanya memenuhi mil'us samawati wal ardh, 7 tingkatan langit dan bumi. Itu diuraikan tuh ya. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ya. Jib sepenuh memenuhi 7 tingkatan langit dan bumi. Langit ada berapa? Bumi ada berapa? 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Ya. Ini sama-sama 7. Memenuhi itu luar biasa sudah. Ya. Kalimat ringan, sekali lagi kalimat ringan yang begitu sepele tapi bisa menyebabkan kita kaya akan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada diem dah, megang tasbih. Kalau udah umur 40 tahun ke atas boleh kan megang tasbih. Akan tasbih pelan-pelan kalah, nggak pakai tasbih silakan, nggak apa-apa. Tapi kan dia ada ketahuan. Nggak megang juga nggak apa-apa, main tangan aja nggak apa-apa. Nggak dihitung nggak boleh. Sebanyak-banyaknya boleh nggak? Boleh, banyak-banyaknya nggak pakai perhitungan dah. Di sini 100, 200 nggak ada, pokoknya sebisa boleh. Ya, yang penting rutin. Ketimbang sehari 1000 besok berkagak lagi, mendingan rutin. Sehari 1000 baca tasbih. Kalau 3 hari soalnya dong enggak, mendingan tiap hari walaupun 10 kali, 200 kali, kalau 100 kali atau 50 kali, tapi rutin. Ya. Karena apabila rutin maka akan mengenal sasaran sebagaimana Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar namanya bukan Syekh Ibnu Hajar, namanya siapa dulu? Dia pesantren. Dia ngaji kolom.
susah nangkepnya, susah nangkep, nggak bisa dia paling luar biasa dah, lupa mulu orangnya. Ada dia lari daripada pesantrennya, lari karena hutan tengah malam, maka dia berdiam diri di suatu gua. Di gua dia tidur, pas dibangun pagi ternyata di atas batu. Nah di atas batu itu batu yang begitu besarnya, ditetesnya air satu tes yang gue ember ya, tes bolong makanya di batu. Dia berpikir batu yang begini besarnya ditetesin setetes jadi bolong, masa gue nggak bisa sih begitu akhirnya. Enggak seember setetes bolong batu. Maka akhirnya dia nggak jadi buah pesantren, masuk ke pesantren, akhirnya jadi seorang ulama besar. Maka disebut Ibnu Hajar, saya Ibnu Hajar, anak Inatul gitu. Karena lama-lama mendapat hikmah dari kejadian penyebab batu yang ditetaskan air setetes tapi bolong, maka diambil hikmahnya. Batu yang begini keras aja setetes bisa bolong, apalagi kita manusia. Pasti bukan bisa belajar. Balik kemudian menjadi seorang ulama yang besar. Kalimatnya adalah wa kullu man bi ghairihi min amaluhu mardudatun atau balutu sahih aja. Wa kullu man, tiap orang yang bi ghairihi min dabiyahu ya amalu mengerjakan satu perbuatan amalu, maka pekerjaan itu mardudatun ditolak atau balu dan diterima. Tiap orang yang bekerja beramal tanpa mengenai ilmu, maka seluruhnya perbuatan itu ditolak dan tidak diterima. Itu adalah motto Syekh Ibnu Hajar. Paham tuan? Alhamdulillah. Ya. Jadi saya ulang lagi. Kalimat subhanallah separuh timbangan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Allahu Akbar memenuhi 7 tingkatan atau 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah ya, la yasadunaha, tidak ada di belakangnya. Sitrun menutupi, wala hijab, dan tidak ada penghalang. Hatta tahrusa, sehingga sampai la ilaha illallah itu ila rabbiha azza wa jalla, pada Tuhannya yang azza wa jalla. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar penutup, maka dialah yang menyampaikan, menyempurnakan kalimat-kalimat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sama-sama baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada banyak minyak. Itu bacaan tasbih tatkala kita melakukan sholat tasbih atau melakukan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, di antara takbir yang 7 kali dan 5 kali. Itu kan? Ya. Kan usolli tahiyat usolli sholat Idul Fitri. Rakaat ini adalah Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Itu kan? Itu amalannya, ya. Ya. Iya. Ya. Berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man halala mi'ah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah nih. Tadi subhanallah kan? Sekarang la ilaha illallah. Halala. Makanya tahlil menyebut la ilaha illallah. Man halala mi'ah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah sebanyak 100 kali, wasabbaha mi'ah, dan membaca tasbih 100 kali, wa kabbara, dan membaca Allahu Akbar, fa innahu khairun, maka sesungguhnya itu lebih baik, min asrin, daripada 10 ambak abid itu budak, daripada memerdekakan 10 budak dikawin, ya, 10 budak ya tibuha yang ia merdekakan. Wasab ibadah badana, dan 7 onta yang haruha yang ia sembelih kepadanya. Ini pahalanya besar kalau gitu. Baca la ilaha illallah itu pahalanya, ya, adalah lebih baik daripada 10 abid memerdekakan 10 budak. Sekarang udah gak ada budak, ya. 10 budak dan juga, ya, dan 7 onta dan haruha yang disembelihnya, yang dikorbankan. Pahala kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena ini adalah kalimat tauhid. Ya. La ilaha illallah. Kalau dalam ilmu tauhidnya, la ilaha illallah, la ma'buda illa siwallah. La ma'buda illa siwallah. Tidak ada sesembahan melainkan kecuali Allah. Artinya tuh, la ilaha illallah, la ma'buda illa siwallah. Tidak ada Tuhan yang wajib dan patut disembah melainkan Allah. Itu artinya. Itu ilmu tauhid, namanya akidah. Ya. Akidah namanya. Makanya kalau habis tadi tentang Allah, lupa inna gitu ya. Itu ada kalimat di situ kita penyerahan diri. Wa tabarra'na min kulli dinin yughalibu dinal Islam. Wa tabarra'na, kami melepaskan diri kami, min kulli dinin, pada setiap agama, yughalibu, yang menyalahi aturan. Yughalibu dinal Islam, yang menyalahi aturan agama Islam. Jadi kita janji, gua nggak bakalan meninggalkan agama lain yang menyalahi aturan agama Islam. Bayat tuh tadi yang saya baca tadi yang rame-rame itu bayat. Wa tabarra'na, kami melepaskan diri kami, min kulli dinin, setiap agama, yughalibu, yang menyalahi dinal Islam, daripada aturan agama Islam. Itu sumpah gitu tuh, ya. Sumpah. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya, dikeluarkan hadis ini oleh Ibnu Dunya, ya. Wa huwa hadisun hasan, ini adalah hadis yang hasan, baik. Satu lagi, paham semuanya? Nggak ngamarin aja dah, ya. Niatnya bagus-bagus saja dah pokoknya, ya. Walaupun nggak hafal kali ini, apa? Keterangannya gini-gini, kado dan terangnya lupa. Pokoknya bacain aja, amalan aja dah. Amalin aja setiap hari, insya Allah. Man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim, marratan wahidatan, kataballahu ta'ala lahu mi'ata alfi hasanatin wa maha anhu mi'ata alfi sanah wa rafa'ahu mi'ata alfi darajat. Tuh, besar pahalanya. Barang siapa yang mengata atau bisa menyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, marratan, 1 kali cuma disuruh, ya. 1 kali suruh.
Satu kali aja nih. Kata Allah, niscaya Allah menuliskan, Allah Ta'ala memberikan baginya mi'ata alfa hasanah, 100.000 kebaikan. Pernah ngerjain 100.000 kebaikan? Pernah ya? Saya main dulu kan, ini 100.000 kebaikan dapat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali doang dapat 100.000 kebaikan. Gitu ya. Wa maha anhu, dan menghapus darinya mi'ata alfi sayyi'ah, 100.000 kejelekan. 100.000 kejelekan. Saya bilang, kalau kita udah berzikir, lupakan dulu pekerjaan lain. Ya, zikir aja, sambil zikir, mengejar. Satukan diri kita, kalau kita pada zikir. Ya, itu bermakna beraksara namanya. Ya, apabila la ilaha illallah, saya bilang, kalau tahlil la ilaha illallah jangan main. Ya, la ilaha illallah, la resapi hatinya maknanya. Jangan la ilaha illallah cuma mengharapkan berkat. Karena kebanyakan ngambil berkat. La ilaha illallah, yang ngobrol ini Rasulullah dawam amin berkat datang sambil berkat. Baca dulu, tampil dulu halal yuhalilu tahlilan, halal yuhalilu tahlilan. Jadi kita harus baca la ilaha illallah dengan makna tersendiri apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan kalau udah menyatu, beda kita makan makanan yang lain. Waktu gue juga kenyang. Makanya yang banyak kan menurut ahli dia kata benar boleh. Ya, jadi saya sering sampaikan di masjid-masjid tentang masalah tahlil. Main bertahlil, benar-benar. Ya. Halala yuhalilu tahlilan. Kita bertahlil dengan baik. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Baru aja di Bandung. Ini benar kalimatnya. Tartil, harus bekal. Tartil insya Allah membawa berkah kita. Dan apa yang kita lontarkan, itulah yang dikatakan mendapat keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Besok awas lo yang paling lihat yang main bersama sorban lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berharap apa yang kita pelajari minimal kita mengetahui dibacalah ya. Insya Allah yang jelas zikrullah adalah wirdul latif namanya, wirid yang halus ya, wirid yang halus, baca yang lembut. Baca mau tidur baca baca insya Allah. Lagi umur kita mau kemana lagi sih ya? Mana lagi yang nggak ada tempat yang terbaik kecuali hadir di majlis taklim. Kayak kita udah kata pantas nonton ikut sahur. Jam-jamnya nggak? Pantas nggak? Pantas nggak nih 3 jam kita nonton ikut sahur? Paling ceritain orang. Udah boleh nonton tapi jangan lama-lama. Yang ngobrol yang bermanfaat. Ya. Kalau ngaji kan segini kelamaan, lama nggak? Ngaji ini. Coba kalau organ tunggal, betah kita. Gigi nyamuk biasa aja.
Ya, sadaqallahul azim. Azamul azim. من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وقنا بالتقوى وجنبنا بالعافية وقنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يستقيم وأموات لا يعيش وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.